Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat Islam dan iman kepada kita semua. Karena dengan nikmat Islam dan iman itu, manusia bisa mencapai kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Sholawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai di yaumil akhir. Semoga kita sebagai umat beliau salah satu yang mendapatkan syafaat dari beliau, karena kita setelah dikumpulkan di padang mahsyar tidak ada pertolongan yang diterima oleh Allah kecuali hanyalah syafaat dari manusia yang sudah diridhoi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kami sebagai khatib ingin berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kami memberi judul khutbah ini yaitu tentang neraka dan hal ihwal keadaannya di neraka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita membicarakan neraka berarti kita membicarakan akhirat, dan kalau kita membicarakan akhirat kita membicarakan tentang alam gaib, dan alam gaib itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Alam gaib itu tidak bisa dibuktikan dengan teknologi. Ilmu gaib adalah ilmu yang bisa diketahui dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu rukun iman yang 6 yaitu percaya dengan alam gaib. Maka dari itu, kalau kita kembali kepada logika, kalau kita ingin membuat meja, tentu kita pergi ke tukang meja lalu bertanya kepada ahlinya. Kalau kita ingin mengetahui caranya membuat mobil, tentu kita ke tukang mobil, ke bengkel mobil,
lalu bertanya kepada ahlinya. Pun demikian juga kalau kita ingin mengetahui tentang alam gaib, kita tentu kembali kepada yang menciptakan alam gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan alam gaib ini dengan jelas dan pasti, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka di dalam bahasa Al-Qur'annya selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, menyala dengan teramat dahsyatnya sehingga dapat mengelupaskan setiap kepala manusia dan menjulang ke hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Narukum hadhihi lati tuqiduna juz'un min sab'ina jazaan min hari jahannam." Api yang pernah kamu rasakan di dunia ini, kata Nabi, api untuk memasak, api untuk menyalakan lampu, api yang pernah kamu rasakan di dunia ini cuman satu bagian kecil daripada 70 kali panasnya api neraka jahanam. Waktu itu sahabat yang diajak berbicara terperanjak lalu bertanya, "Ya Rasulullah, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan apa yang ada?" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya api di neraka itu dilipat gandakan 70 kali panasnya api di dunia ini. Sehingga boleh jadi seringan-ringannya azab penduduk di neraka nanti," kata Nabi, "yaitu seorang yang telapak kakinya diletakkan di kerikil api neraka, kemudian mendidih otaknya. Itu seringan-ringannya azab penduduk di neraka." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, neraka sebagaimanapun surga, dia juga mempunyai pintu-pintu, dan pintu-pintu itu sesuai yang amalan yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Jadi setelah manusia itu diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing sudah menerima hasilnya. Orang yang berbuat baik lebih baik, timbangan amalnya lebih baik, udah dipisah. Amalan orang yang mendapatkan amalan lebih berat, amalan jahatnya lebih berat, sudah dipisah. Kemudian kepada orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalan baik itu mukanya berseri-seri. Tetapi kepada orang yang lebih banyak dosanya, mukanya pada merah padam. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Salamun qaulam mir rabbir rahim." Selamatlah kepada orang-orang yang akan masuk surga, orang-orang yang di pengadilan, yang amalnya lebih baik, mendapat ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat itu juga Allah melanjutkan, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Kepada orang-orang yang durjana, orang-orang yang banyak dosanya, saat ini juga kamu minggir, kamu akan digiring ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian seperti apa hal ihwal keadaan di neraka itu? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali panasnya api di dunia ini. Kemudian penduduk neraka juga dikasihkan makanan, dikasihkan minuman, dikasih pakaian, dikasih perhiasan, bahkan dikasihkan buah-buahan. Sebab di neraka juga ada pohon, namanya pohon zakum. Pohon zakum itu salah satu pohon yang tumbuh dari dasar neraka, yang buahnya duri dari api neraka dan mirip kepala setan. Informasi ini kita dapatkan firman Allah
Di dalam surat As-Saffat ayat 64-65 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tol'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sungguh itu pohon zakum adalah pohon yang keluar dari neraka, yang mayangnya seperti kepala setan, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi sangat mengerikan. Sudah pohon itu keluar dari dasar neraka, yang buahnya itu duri dari api neraka. Itu yang akan dijadikan lalap makanannya penduduk neraka. Dimakannya kita, ditelannya hampir saja tidak tertelan. Hampir saja kita tidak bisa menelannya. Kemudian perhiasannya apa? Surat Al-Insan ayat 4 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dari neraka yang menyala-nyala. Jadi orang-orang kafir juga di neraka nanti akan diberikan perhiasan. Tangannya akan dikasih rantai, kakinya akan dikasih rantai, bahkan lehernya pun dikasih kalung, yang semuanya terbuat dari api neraka. Melolong-lolong kita, meraung-raung. Kemudian pakaiannya apa? Pakaiannya yaitu besi, yaitu tembaga dari besi api neraka. Dan setelah masuk ke dalam neraka, mereka akan digerujuki dengan air yang sangat mendidih. Melolong-lolong kita, meraung-raung, memeki kepanasan. Kemudian masih disiksa dengan yang lain. Supaya apa? Liyazuqu azabal hariq. Hadirin